Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini gue pengen coba bikin satu buah video menjawab pertanyaan apakah Sony A7 IV yang gue pakai selama beberapa minggu terakhir ini bisa dibilang sebagai sebuah pengganti yang tepat untuk Sony A7S III atau kalau dalam kasusnya gue Sony FX3. Yuk kita obrolin. Baru ya sebelumnya gue mau bilang selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngeliat gue. Nama gue adalah Taufik Nobo dan emang gue biasa ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, lifestyle tech, dan juga nggak ketinggalan dunia perkameraan plus perlensaan. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Terima kasih. Nah, untuk beberapa orang mungkin nggak make sense ya membandingkan Sony A7 IV dengan Sony A7S III atau mungkin FX3. Tapi gue tahu kok beberapa orang yang bener-bener emang penasaran should they go to 7S III atau A7 IV aja. Karena beda harganya lumayan, malah mungkin bisa beli lensa GM second. Dan itu yang pengen gue coba jawab di video ini. Walaupun emang sebenarnya tidak gampang menjawab pertanyaan ini, but at least I'll try in this video. By the way, semua aspek yang bakal gue omongin ini mungkin berlakunya hanya untuk dunia video aja dan bukan untuk dunia foto. Itu yang pertama. Dan yang kedua, opini yang keluar dari video ini adalah opini gue setelah menggunakan si Sony A7 IV selama beberapa minggu. Mungkin berbeda dengan yang lo rasakan, cuman nggak apa-apa. Kita akan coba obrolin, siapa tahu lo mendapatkan jawaban di video ini. Sebagaimana gue pas lagi proses bikin video ini menemukan jawaban mana kamera yang sebaiknya gue gunakan. By the way, untuk bagian A-roll ini gue merekam di dua kamera. Ada Sony A7 IV dan juga ada Sony FX3, dimana pada dasarnya ini menggunakan settingan white balance yang sama, ISO, dan juga shutter speed yang sama. Jadi semuanya ini sama lah gitu ya. Walaupun emang somehow kayaknya ada sedikit perbedaan warna dari awal yang bisa lo lihat di depan. Wajar, beda kamera ada sedikit perbedaan. Tapi sebelum bagian ke sana, kita bahas dulu kali ya. Dari yang paling simpel, bagian fisik kedua kamera ini. Dari sisi body, Sony A7 IV dan juga Sony A7S III ini emang mirip banget ya. Sampai-sampai cage yang lo beli untuk Sony A7 IV itu bisa dipakai di Sony A7S III dan juga bahkan Sony A1. Tapi ingat, kata kuncinya adalah mirip karena emang sebenarnya Sony A7 IV ini sedikit lebih besar secara dimensi. Sementara kalau dibandingin dengan Sony FX3 ya tentu aja bedanya ini udah jauh lah ya. Yet Sony FX3 in my opinion is the best video shooting camera design dibandingkan dengan Sony A7 IV dan juga Sony A7S III. Secara kodek, untuk videonya Sony A7 IV dan juga Sony A7S III plus FX3 ini emang surprisingly sama. Sama-sama bisa pakai H.265 yang sama Sony disebut HAVC-HS dan juga bisa menggunakan format All-I atau oleh Sony disebut XAVC-SI. Jujur tadinya di bagian kodek ini gue kira bakal ada perbedaan ya Sony A7 IV dengan Sony A7S III, tapi bonus kodek yang sama ini menyenangkan ditambah color depth-nya pun juga sama. Sony A7 IV, A7S III, dan juga FX3 sama-sama bisa merekam up to 10 bit dengan subchromal sampling 422, dimana kalau lo doyan dan juga mungkin eksplorasi dengan color grading, semua kamera ini sudah super capable. Dan tentu kalau kita ngomongin color profile, nggak lengkap juga kalau gue nggak ngasih tahu Sony A7 IV ini sudah memiliki profile as Cinetone, dimana ini adalah color profile yang berawal dari kamera sinemanya Sony, dan emang lumayan bikin heboh orang pas keluar di FX3, masuk ke A7S III, dan sekarang kamera basicnya Sony A7 IV juga mendapatkan color profile ini. Nah, jadi sebenarnya emang secara kemampuan Sony A7 IV dan juga Sony A7S III atau FX3 itu bisa dibilang sama. Kalau gitu kenapa orang masih lebih memilih menggunakan kamera yang lebih mahal dibandingkan dengan Sony A7 IV yang notabene lebih terjangkau? Kita bakal coba bahas secara perbedaannya. Yang pertama itu adalah bagian sensor. Kedua kamera memang sama-sama menggunakan sensor full frame, tapi Sony A7 IV hadir dengan sensor 33 megapiksel, sementara Sony A7S III dan juga FX3 ini hadir dengan sensor 12 megapiksel. Impact yang berasal dari perbedaan kedua ukuran sensor ini adalah yang pertama tentu masalah ketajaman. Seperti yang lo lihat saat ini, kalau misalkan kita coba zoom, perbedaannya lumayan berasa antara Sony FX3 tingkat ketajamannya seperti ini, sementara Sony A7 IV tingkat ketajamannya seperti ini. Sebenarnya perbedaan ukuran megapiksel sensor ini pula yang sebenarnya ngebikin kemampuan mentoknya kedua kamera ini berbeda. Seperti A7 IV yang memiliki kemampuan merekam video dalam 4K 60 fps walaupun datang dengan crop 1,5x di saat kita merekam videonya. Bayang ya, kalau full frame
frame, downsample 7K ke 4K, mungkin panasnya nggak karuan dan akhirnya overheat akan lebih sering dialami oleh Sony a7 IV. Sementara keunggulan Sony a7S III dan juga Sony FX3 di 12 megapiksel adalah bisa melenggang dengan lebih aman up to 4K 120fps tanpa permasalahan overheat yang berarti. Secara dynamic range, gue pribadi tidak bisa melakukan satu buah tes secara saintifik karena nggak punya alatnya. Tapi kalau berdasarkan pandangan mata gue aja dari dua scene yang berbeda ini, sebenarnya secara dynamic range bisa dibilang mirip-mirip aja. Dan di saat gue coba browsing, mencari data yang ada kuantifikasinya, sebesar apa sih perbedaannya? Ternyata memang perbedaannya sangat tipis. Beberapa reviewer menemukan Sony a7S III punya dynamic range lebih bagus, dan juga ada yang menemukan Sony a7 IV punya dynamic range yang lebih bagus. So iya, bisa dibilang keduanya performa DR-nya itu mirip-mirip. Kalau secara color science, kedua kamera ini emang sedikit berbeda. Sony a7 IV lebih menuju magenta, sementara Sony a7S III dan juga FX3 lebih menuju hijau. Walaupun di post-processing sebenarnya keduanya bisa dimirip-miripin secara hasil. Yang menarik dari tes kedua kamera ini sebenarnya adalah di saat kita coba mengetahui sebesar apa sih perbedaan noise performance misalkan dalam ISO yang cukup tinggi. Sony a7 IV ini punya noise block yang lebih kecil dan ini nggak aneh karena emang ukuran sensornya yang lebih besar yaitu 33 megapiksel dan juga downsampling image dari 7K ke 4K. Sementara untuk Sony a7S III dan juga FX3 walaupun punya kemampuan dalam low light yang lebih tinggi tapi di saat keluar noise-nya, noise block yang dimiliki oleh Sony a7S III tentu lebih besar karena emang ukuran sensor yang hanya 12 megapiksel berarti ukuran per pikselnya jadi lebih besar. Catatan utama mungkin di Sony a7 IV adalah saat kita menggunakan mode APS-C. Noise-nya ini lebih banyak ketimbang mode full frame pada settingan dan juga pada control lighting yang sama. Dan sebenarnya ini adalah hal yang nggak aneh karena emang exposure levelnya pasti jadi berbeda. Dari sisi rolling shutter, nah ini kalau lo menggunakan Sony a7 IV tentu dibandingin dengan Sony a7S III mah berasa parah banget ya. Tapi ada satu buah catatan utama di sini ya. Kalau lo menggunakan kamera dengan banyak seperti yang gue gunakan saat ini, mostly taruh di atas tripod, monopod, terus juga pakai buat ngambil shot barang yang nggak terlalu panning. Sebenarnya sih penggunaan Sony a7 IV pun bisa dibilang cukup aman ya karena lebih banyak stationary alias lebih banyak diam kameranya. Plus, kalau lo emang merasa terganggu dan perlu perbaikan sedikit secara rolling shutter, lo bisa menggunakan mode APS-C, di mana akhirnya performa rolling shutter dari Sony a7 IV ini membaik. Setelah kita ngomongin fisik dan juga ngomongin sedikit dari sisi spesifikasi, waktunya kita ngomongin masalah experience harian dari ketiga buah kamera. Hal pertama yang harus gue omongin adalah masalah EVF atau kekeran. Sony a7 IV ini punya kekeran berbeda dengan Sony FX3. Tapi kekeran paling baik yang gue temukan di kamera Sony dan pernah gue coba itu hadirnya di Sony a7S III. Nggak berhenti di sana, untuk displaynya pun juga ketiga kamera ini berbeda. Sony FX3 ini agak mirip atau kalau nggak bisa dibilang sama dengan Sony a7S III, tapi Sony a7 IV secara displaynya emang lebih dim. Jadi kalau misalkan lo pakai pada settingan maksimal pun layarnya, berbeda lah kalau lo lihat secara barengan antara FX3 dan juga a7 IV. Untuk masalah penggunaan sehari-hari dan kalau lo emang memaksimalkan fungsi video, sebenarnya Sony FX3 is the best and the most make sense kamera yang pernah dibuat Sony di tahun 2021 menurut gue pribadi. Alasannya cukup simpel, buttons placement-nya, tele lights-nya, sampai top handle yang kata orang ini sebenarnya adalah satu buah desain yang maksain Sony cuma nyari duit. Bener mungkin alasannya adalah itu, but they make it really good, really robust untuk lo menggunakan sehari-hari itu jadi simple dan juga mudah. Dari sisi ISO, Sony a7 IV dan juga Sony a7S III plus FX3 ini ada perbedaan. Untuk Sony a7 IV base ISO-nya kalau kita pakai S-Log 3 ada di 800 dan akan masuk base ISO keduanya itu di 3200. Sementara Sony a7S III atau FX3 berada di base ISO 640 dan akan masuk ke dual base ISO-nya itu di angka 12.800. Banyak juga sebenarnya yang bertanya ngapain sih sampai butuh ISO 12.800 sebenarnya untuk masuk ke kick yang kedua gitu ya, base ISO yang kedua. Ya setiap orang punya cara kerja masing-masing, cuman untuk most content creators yang menggunakan lighting SL60W dari Godox, nah dia kan
mentok di 60 ya. Nah, ini di saat lo menggunakan satu buah high frame rate, let's say misalkan 100 atau 120 fps, itu biasanya lo perlu naikin ISO sampai angka 8000 atau 10000. Nah, di saat itulah penggunaan 12800 dibutuhkan, di-adjust dengan ND filter, dan lo dapetin gambar yang clean pada performa ISO yang tinggi. Sementara di Sony a7 IV, based on pengalaman gue, di high ISO juga hitungannya masih lumayan clean. Karena balik lagi, 7K di downsample ke 4K. Nah, ini sudah bertambah panjang videonya ya. Jadi gue akan mulai cut short aja. Langsung kita coba jawab pertanyaan, apakah bisa sebenarnya Sony a7 IV ini menggantikan Sony FX3 atau Sony a7S III. Terutama buat lo yang udah punya S3 dan juga FX3 sebelumnya, terus pengen coba ya ganti ke 4 yang lebih murah, mungkin sisa kembaliannya bisa buat beli barang-barang yang lain atau mungkin bisa buat beli lensa yang lain. Jawabannya based on penggunaan gue adalah tidak. As much as I want to have the cheaper camera to be a workhorse, tapi di saat sudah terbiasa dengan Sony a7S III dan juga FX3 dengan segala keluasannya dalam urusan FPS, dalam urusan framing, cukup sulit sebenarnya untuk menjustifikasi sebuah downgrade. Belum lagi kalau misalkan itu berurusan dengan workflow, seperti dimana saat gue ngomong menggunakan FX3, gue udah pakai modul XLR-nya, jadi hitungannya udah sangat nyaman untuk penggunaan sehari-hari, nggak perlu nge-sync ini itu lagi dan segala macamnya. So good, masukin ke dalam file, edit, kelar. Apakah Sony a7 IV bisa menjadi B-Cam lo kalau lo memiliki a7S III ataupun mungkin juga FX3? Jawabannya adalah bisa. Bahkan sebenarnya bakal menjadi satu buah kamera pelengkap yang oke, karena ada fungsi fotonya yang emang menurut gue luar biasa dengan 33 megapiksel dan punya kemampuan video yang bisa dibilang sudah capable untuk menyaingi a7S III dan juga FX3 di 4K 24 fps. Tapi memang ada sedikit adjustment nantinya ya yang harus lo lakukan, terutama di bagian warna. Karena warna asli dari video ini kalau sebelah-sebelahan adalah seperti ini. Terlihat cukup berbeda, tapi gue coba akhirnya color match lah antara satu kamera dan juga kamera yang lain. Jadi ya, jawabannya bisa jadi B-Cam, tapi dengan catatan harus ada sedikit post-pro work yang memang harus dikerjakan. Tapi kalau lo emang mungkin belum memiliki Sony a7S III, lo juga belum punya FX3, kepikiran pengen punya Sony a7 IV, I do think it's okay. Why not? Kalau emang lo ternyata tidak membutuhkan 4K 120 fps, lo tidak butuh 4K full frame di 60 fps, lo masih nggak apa-apa dengan mode APS-C, dan go for it. Karena emang di harganya Sony a7 IV saat ini, menurut gue saingannya siapa ya? S5, Lumix S5, tapi secara autofocus untuk bikin konten seperti ini enggak sih sebenarnya gitu ya. Dibandingin dengan Canon EOS R6, come on, lebih mahal dan beberapa fitur ada yang kepangkas, masih tetap ke Sony a7 IV yang harganya lebih terjangkau, ada beda sekitar 6 jutaan. Jadi ya, kalau belum punya FX3 dan mungkin Sony a7S III, a7 IV menarik. But if you have this one already, ya yang ini tambahan bisa tapi menggantikan, don't think so. Tapi ya uang-uang lo ya, jadi silahkan diatur aja maunya gimana. Anyway, that was the video for today. Hope you get one or two things out of this video. Dan kalau lo pengen mungkin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Pengen beli kameranya, cek kolom deskripsi. Gue coba taruh link affiliate sebanyak mungkin. Dan buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.